konsultasi kepada polisi terkait akun media sosialnya yang hilang. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya untuk Anda saudara. Informasi pertama di Kompas Petang saudara terkait dengan massa nelayan yang menggelar unjuk rasa di alun-alun Kabupaten Pati menuntut pemerintah menurunkan harga BBM non-subsidi bagi kapal nelayan. Aktivitas para warga Pati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Khusus BBM edisi sektor. Peserta aksi turun ke jalan dan berorasi di depan kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutannya saudara. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga BBM non-subsidi untuk nelayan yang melaut menggunakan kapal dengan beban di atas 30 gross ton. Akibat kenaikan harga BBM non-subsidi ini saudara, nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang membengkak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Khusus BBM edisi sektor. Teman-teman dulur-dulur peserta aksi, yuk kumpul yuk. Apa kalian mau? Nelayan itu harga 10.000 itu menjangkau perbakalan. Bon dulu, bon bakul dulu itu masalah belanja. Berarti ini udah hampir 2 bulan nggak melaut Pak? Enggak. Hidup, Pak Chandra. Ya, pokoknya tuntutannya dipenuhi, nggak dipenuhi. PLT Bupati Pati menerima aspirasi nelayan dan berjanji akan menindaklanjuti dengan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi keringanan bagi nelayan. Usai ditemui oleh PLT Bupati Pati, massa nelayan pun membubarkan diri dengan tertib. Kendati demikian, massa nelayan berjanji akan menggelar aksi ke Jakarta jika tidak ada tindak lanjut atas tuntutan yang mereka suarakan. Dari Kabupaten Pati. Hidup, Pak Chandra. Ya, aspirasi ini tidak sampai ke pusat, nanti kami akan mengawal Bapak Ibu semua. Kalau misalkan ini belum ditanggapi oleh pemerintah pusat, kami akan ikut bersama Bapak-Bapak semua untuk datang ke pusat untuk mendapatkan harga BBM yang sesuai dengan apa yang Bapak-Bapak sekarang inginkan. Sebelumnya saudara, ratusan kapal nelayan berukuran di atas 30 gross ton di Pati, Jawa Tengah ini tidak bisa melaut akibat kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Harga BBM non-subsidi naik dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter. Akibatnya puluhan ribu nelayan terpaksa menganggur. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan hingga sektor pengolahan ikan yang ikut berhenti beroperasi. Saudara, mahasiswa dari beberapa kampus menggelar unjuk rasa di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta pada Senin sore. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan yang berfokus pada pendidikan. Demonstrasi sore ini merupakan aksi lanjutan demonstrasi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei lalu. Tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam aksi ini yakni pemerataan pendidikan hingga kesejahteraan guru honorer. Di sini kami nyatakan bagi satu anak yang diberikan MBG di Brazil hanya Kita langsung menuju ke lokasi demonstrasi mahasiswa di depan gedung Kemendikti Saintek Senen, Jakarta. Oke.
media bagian depan mohon untuk duduk, teman-teman mahasiswa belum kelihatan. Silakan media agak menjauh ke samping. Mohon kerjasamanya. Bang, mic-nya langsung dikasihkan ke perwakilan. Yang masuk berdiri mohon izin untuk duduk, segera duduk. Oke, bisa kita mulai? Bisa kondusif? Oke. Pertama saya minta untuk perwakilan dari yang sudah siap tadi. Boleh silakan. Teman-teman Cipayung Jaksel. Yang kita saksikan adalah Prof. Dr. Fauzan, Wamen Dikti Saintek, bergabung bersama mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi lanjutan dalam rangka Hari Pendidikan yang jatuh pada 2 Mei lalu. Audiensi dilakukan antara Kemendikti Saintek dengan mahasiswa yang sudah berada di area Kemendikti Saintek hari ini. Kita sapa jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Jamzari. Bene, apa saja tuntutan mahasiswa yang disampaikan langsung ke Wamendikti sore ini? KP yang pada hari ini hadir mempersamai memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ada 9 KP Bang dari Jakarta Selatan. Hasil kajian dan kesepakatan Adinda KP itu Bang terkait dengan pendidikan yang hari ini Bang perlu diperhatikan secara khusus Bang. Tentang yang pertama tentang guru Bang. Fasilitas sekolah yang beberapa daerah yang kami menilai tidak layak dan banyak anak-anak sekolah yang butuh diperhatikan khusus. Contohnya Bang, ada di salah satu anak SD di NTT Bang yang dulu bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah. Dan kami melihat dan mengkaji hal-hal seperti itu Bang, bahwa tantangan keras bagi Indonesia lebih khususnya Menteri Pendidikan. Kita sapa lagi jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya yang ada di lokasi. Bene, sudah bisa dengar suara Cindy studio Bene? Kehidupan anak bangsa Bang. Mungkin ada poin-poin yang bisa diingat hasil kajian tadi. Beberapa Pak, kami memang pertama sangat menyoroti. Perkenalkan sebelumnya saya dari HMI MPO cabang Jakarta Selatan. Kami sama HMI ini MPO Pak. Jadi kami ada Audiensi dilakukan dalam rangka demonstrasi. Ini adalah demonstrasi lanjutan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei lalu sebenarnya. Yang melakukan audiensi dan demonstrasi penyampaian aspirasi ini berasal dari mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus. Unjuk rasa dilakukan di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta Senin sore. Beberapa tuntutan yang disampaikan terkait dengan pemerataan akses pendidikan sampai kesejahteraan guru honorer. Di layar kaca sebelah kiri adalah Wamendikti Saintek yang duduk bersama mahasiswa mendengarkan aspirasi secara langsung. Yang kedua, kami mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran dana KIP dan bantuan pendidikan lainnya agar tepat sasaran. Kita coba sapa lagi jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di depan gedung Kemendikti Saintek. Bene, sudah bisa dengar suara studio? Sebagai bentuk keadilan sosial, karena kita tahu Pak, di wilayah-wilayah 3T banyak fasilitas yang masih rusak, guru-gurunya kurang terpenuhi, akses dan sebagainya, itu masih menjadi masalah besar bagi bangsa kita Pak. Kemudian yang keempat, mendesak pemerintah untuk melibatkan partisipasi aktif. Ya, Bene, poin yang disampaikan langsung ke Kemendikti Saintek apa saja dan sudah ada respons belum? Ya, Cindy dan juga saudara, seperti Anda bisa lihat di layar Anda, saat ini memang para mahasiswa sedang melakukan audiensi begitu ya, bersama dengan perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, yakni Wamendikti Saintek, di mana beberapa perwakilan mahasiswa saat ini sedang mengutarakan
poin-poin tuntutan yang dibawa mereka terkait dengan Hari Pendidikan Nasional. Memang fokusnya untuk demonstrasi atau aksi demo pada hari ini terkait dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei lalu, di mana teman mahasiswa ini sedang membawa tuntutan di antara lain adalah soal pemerataan pendidikan di Indonesia hingga sampai poin terhadap kesejahteraan guru honorer. Nah, kalau bisa Anda lihat Cindy dan juga saudara, saat ini salah satu perwakilan dari mahasiswa begitu sedang melakukan atau sedang mengungkapkan apa saja yang menjadi keresahannya, membicarakan terkait tentang pendidikan di Indonesia. Dan kalau bisa saya review, Cindy dan juga saudara, sebenarnya aksi pada hari ini merupakan aksi lanjutan yang sudah dilakukan pada tanggal 2 Mei lalu, di mana teman-teman mahasiswa juga melakukan aksi demonstrasi di area Patung Kuda pada 2 Mei yang lalu. Nah, saat ini memang Wamendikti-Saintek ini sedang mendengarkan aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah berkumpul di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek sejak pukul 12 siang tadi, Cindy. Jadi memang kalau kami tanyakan tadi kepada Ketua BEM UI, ini mereka sudah berkumpul di depan gedung kementerian sejak pukul 12 hingga pada saat sore ini. Dan kalau kami lihat situasinya di lapangan, ini beberapa jalan terutama di area FX Sudirman ini ditutup karena menanggapi atau menindaklanjuti beberapa mahasiswa yang juga mulai berdatangan. Selain dari Universitas Indonesia, kami juga tadi melihat ada Alma Mater UPN Veteran Jakarta hingga tadi beberapa aliansi, ya ini Cipayung Plus. Begitu Cindy dan juga saudara. Sudah ada solusi yang ditawarkan oleh Wamendikti-Saintek belum? Dan kalau di layar kaca sebelah kanan kami juga melihat tampaknya mahasiswa sedang sempat ini ya. Apakah kondusif sebenarnya jalan demonstrasi sore hari ini? Ya, Cindy dan juga saudara, memang perwakilan dari Kementerian Potek Dance Fest kembali hadir. Komik Serbal dukung anak bangsa hidup sehat dan terus bergerak meraih mimpi. Raih mimpimu di Potek Dance Fest 2026. Daftar sekarang. Jadi tuntutan karena saat ini sedang dilakukan audiensi dan baru diungkapkan beberapa poin-poin tuntutan yang tadi menjadi tuntutan dari para mahasiswa ini. Antara lain memang yang tadi saya katakan adalah terkait dengan upaya pemerintah untuk memfokuskan pendidikan, pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain itu juga kesejahteraan bagi guru-guru honorer di Indonesia. Ini yang menjadi fokus utama ataupun poin yang dibawa oleh teman-teman mahasiswa yang saat ini berkumpul di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Begitu Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan Japsari, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Kita ke sorotan mancanegara, saudara. Militer Israel mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan sepanjang 80 meter yang digunakan oleh Hizbullah di Lebanon Selatan.